Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Jadi gini, kadang tuh, diam kamu lebih nyentil daripada 1000 kata manis yang kamu ucapin. Serius. Keheningan itu bisa kayak suara paling keras yang nyisa di kepala dia. Dan kalau kamu mainin dengan cara yang tepat, bisa jadi kamu malah susah dilupain. Tapi nih, ya, yang jarang orang bahas adalah fakta kejam ini. Perasaan seseorang itu seringnya baru ngeh atau kerasa beneran, justru pas kamu udah nggak ada di situ. Baru deh tuh, pikirannya mulai kaos, hatinya kayak roller coaster. Dan kalau kamu cukup peka buat nyadar hal ini, kamu bakal berhenti ngejar-ngejar, berhenti ngerasa harus jelasin semua hal panjang lebar. Kamu malah bakal lebih banyak diem, duduk santai, dan ngeliat semuanya dengan mata yang lebih tajam. Tapi nih ya, yang jarang orang bahas adalah fakta kejam ini. Perasaan seseorang itu seringnya baru ngeh atau kerasa beneran, justru pas kamu udah nggak ada di situ. Baru deh tuh, pikirannya mulai chaos, hatinya kayak roller coaster. Jadi gini nih, waktu kamu ngilang, entah cuma bentar, sehari 2 hari, atau bahkan selamanya. Tanpa sadar kamu tuh lagi nyentil bagian paling dalam dari sisi emosional dia. Ini bukan cuma soal dia kangen, tapi lebih ke otaknya mulai muter nyari-nyari pola yang biasanya ada. Karena, percaya deh, cewek dan cowok juga sebenarnya itu makhluk pencari pola emosional. Nah, begitu polanya kamu rusak, boom, kamu balik lagi pegang kendali. Sekarang bagian yang mungkin bakal bikin beberapa orang mikir 2 kali. Kenyataannya, seseorang tuh bisa lebih keikat emosinya sama orang yang kasih ruang, dibanding yang terus nempel dan ngasih perhatian full 24/7. Bukan berarti perhatian itu nggak penting ya, tapi yang dicari itu kadang ketidakpastian. Bukan karena mereka demen drama, tapi karena konflik emosi itu bikin dia ngerasa hidup. Dan rasa hidup itulah yang bikin kamu nongkrong terus di kepala dia. Ini yang bikin banyak orang capek ngejar tapi nggak dapet apa-apa. Sementara yang lain, yang nggak ngapa-ngapain, malah dicariin duluan, ditanyain, dikangenin. Jadi hari ini kita bakal bedah bareng-bareng apa yang benar-benar kejadian di kepala seseorang waktu kamu tiba-tiba ngilang. Bukan ngasal ngilang ya, tapi berdasarkan psikologi, pola emosi, dan kejadian real di kehidupan sehari-hari. Video ini bukan soal main tarik ulur murahan, tapi soal ngerti power, hadir, dan cara kerja pikiran. Dan ketika kamu paham, kamu bakal sadar, kadang ngilang itu bisa jadi senjata paling kuat yang kamu punya. Oke, let's break it down guys. Pertama, dia mikir kamu udah nggak peduli. Dan justru itu yang bikin dia makin penasaran. Banyak orang salah kaprah, ngira kalau kasih perhatian terus bakal bikin dia ngerasa aman dan disayang. Padahal kenyataannya, kalau kamu kasih terlalu banyak, dia ngerasa udah menang. Dan begitu dia ngerasa udah dapetin kamu sepenuhnya, ya dia nggak ngerasa perlu ngejar lagi. Nah sekarang coba kita balik kondisinya. Pas kamu mulai narik diri, diem aja, nggak ngejar-ngejar kayak kebanyakan orang, otaknya mulai kerja. Dia mikir, lah kok dia nggak ngechat ya? Gue salah ngomong, dia udah nggak peduli lagi? Nah, kebingungan ini yang ngebuat dia mulai aware, karena kamu udah nggak gampang ditebak. Dan begitu seseorang nggak bisa baca lo, dia justru makin fokus ke kamu. Bukan karena dia jahat atau main-main, tapi emang daya tarik emosional itu selalu nyambung banget sama yang namanya ketegangan batin. Waktu dia ngerasa kamu makin menjauh, atau lebih parah, kamu kayak nggak terlibat emosional sama sekali, penasaran dia berubah jadi ketertarikan. Dan ini nih, yang banyak orang nggak siap terima. Kadang, seseorang bakal lebih ngejar orang yang nggak validasi dia. Bukan karena dia rusak, tapi karena secara nggak sadar, dia pengen buktiin nilai dirinya sendiri. Pas kamu kelihatan kayak nggak peduli, dia mulai nyari-nyari konfirmasi. Ini orang beneran nggak mikirin gue? Kok nggak kayak yang lain ya? Dan makin kamu misterius, makin kamu bikin dia penasaran. Pelan-pelan, kamu masuk ke kepalanya. Dan dari situ, gamenya berubah total. Waktu kamu ngilang, sebenarnya bukan cuma sosok kamu yang hilang. Yang bener-bener bikin dia ke-trigger tuh adalah validasi yang biasanya dia dapetin dari kamu. Nah di sini, egonya mulai keganggu. Dan percaya deh, sepolos, semanis, sesantai apapun orang kelihatannya, dia pasti punya ego. Dan ego itu biasa banget dimanjain. Mulai dari likes di foto, pujian di DM, notif rame dari berbagai arah, itu makanan sehari-harinya. Jadi pas kamu cabut, yang hilang bukan cuma kehadiran kamu, tapi pembuktian bahwa dia masih punya efek di hidup kamu. Dan itu sakit sih, walau dia nggak bakal ngaku. Awalnya dia masih sok chill, mikir,
Ah, palingan sibuk. Tapi makin lama otaknya mulai muter. Loh, kok dia nggak nyariin gua? Dia udah nggak peduli? Atau jangan-jangan dia udah punya yang baru? Dan itu titik dimana dia ngerasa kamu beda. Karena kamu nggak kayak 99% orang lain yang sibuk ngejar, nge-DM, atau minta perhatian. Kamu malah adem ayem. Dan itu bikin egonya berasa ditampar halus. Tapi jangan salah, dia nggak bakal nunjukin. Mungkin malah makin dingin ke kamu pas ketemu, tapi di belakang layar, dia kepikiran. Dia mikir, kenapa perhatian dia hilang ya? Apa gue salah apa? Dan yang lebih dalam lagi, dia mulai ngerasain rasa nggak nyaman emosional, rasa yang biasanya kamu rasain pas dia yang narik diri duluan. Nah, plot twistnya nih, rasa nggak nyaman itu bukan bikin dia ilfeel. Justru, dia makin pengen ambil alih kendali. Dia pengen kamu balik lagi. Makanya tiba-tiba dia jadi sering muncul di sosial media, aktif lagi di story, posting-posting yang kayak kode, padahal tujuannya satu. Ngetes, kamu masih peduli nggak? Ini udah bukan cuma soal kamu, tapi soal egonya yang pengen ngerasa dipilih lagi. Begitu kamu putus siklus perhatian rutin itu, dia mulai craving, kayak orang ketagihan sesuatu yang awalnya dia pikir biasa aja. Nah lanjut ya, dia mulai jadi stalker silent mode. Serius, jangan kira kalau dia nggak ngechat berarti dia cuek. Justru, diamnya itu bahaya. Dia ngecek status WhatsApp kamu, story IG kamu, kapan terakhir online, siapa yang kamu like, kamu follow siapa, caption kamu ngomongin siapa. Semua dicek, tapi diam. Karena walau dia super penasaran, pride-nya nggak bakal ngebolehin dia kelihatan kepo. Di kepala dia ribet banget tuh. Kenapa dia nggak ngehubungin gue ya? Dia lagi ngapain sih? Sama siapa? Tapi semua pertanyaan itu dia pendem sendiri. Dia nggak mau kelihatan lemah. Nggak mau kamu tahu kalau kamu tuh sebenarnya masih ngefek banget buat dia. Dan ini yang kebanyakan orang nggak sadar. Diamnya itu bukan tanda dia udah move on. Justru itu bentuk perlindungan ego. Sambil diam-diam masih ngelirik kamu terus. Dia nggak bakal ngomong, "Gua kangen perhatian kamu." Tapi cara dia ngumpulin data tentang kamu, itu cara dia tetap nyambung ke kamu secara emosional. Walaupun secara fisik udah nggak barengan. Setiap kali dia lihat kamu aktif, kelihatan happy, sibuk, dan gak nyariin dia, tekanan emosinya makin numpuk. Dia butuh tetap update soal kamu, buat jaga rasa terkoneksi, tanpa harus ngorbanin harga dirinya. Sayangnya, banyak yang salah sangka. Ngira karena gak ada chat masuk, berarti udah dilupain. Padahal sebenarnya, dia lagi mantau, dia cuma lagi nunggu. Nunggu kamu yang nyerah duluan. Jadi, pas kamu tahan diri buat gak ngechat, gak muncul, gak nyariin dia, itu tuh bikin dia nunggu. Dia nunggu ngetes. Nih orang bakal nyerah duluan gak ya? Dia bakal balik gak sih karena kangen berat? Dan pas kamu tetap diem, gak ada tanda-tanda bakal nyamperin lagi. Nah, itu yang bikin dia makin ke-trigger. Karena kamu gak cuma ngilang, tapi juga kamu gak bisa dia kontrol. Dan rasa kehilangan kontrol itu, yang bikin dia makin kepikiran, makin penasaran, makin ngebatin sendiri. Pernah gak sih ngerasa kayak, kamu lagi mikir, mau ngechat dia, terus tiba-tiba, duar. Dia duluan yang ngechat. Nah itu bukan kebetulan cuy. Itu hasil dari silent stalking yang udah berubah jadi keputusasaan batin. Ketika kamu nggak ada, dia ngerasa ada misteri yang harus dia pecahin. Dan makin diem dia, makin dalam tuh rasa penasarannya. Sekarang masuk ke fase overthinking. Ini nih bagian yang banyak orang suka nggak sadar. Cewek atau cowok, atau siapapun yang lagi emosional, itu bisa overthinking parah waktu kamu ngilang. Tapi bukan overthinking yang lebay doang ya. Ini lebih ke arah dia kayak nyiduk ulang semua obrolan kalian. Dia muter ulang semua percakapan, semua joke receh, nada suara kamu yang berubah, emoji yang kamu pakai, sampai hal paling kecil yang kamu kira sepele. Dia nanya ke diri sendiri, apa dia udah mulai bosen ya waktu itu? Gua ada salah ngomong gak ya? Jangan-jangan dari awal dia emang gak serius? Gitu terus sampai dia jadi detektif buat nyelidikin emosinya sendiri. Dan brosis, sementara kamu di luar sana mikir, ini diem gue ngaruh gak sih? Di kepala dia tuh, kamu udah jadi karakter utama di drama internal dia. Dia ngerangkai teori-teori liar tentang kamu, dan kamu jadi bahan pikirannya tiap hari. Artinya, diam kamu itu justru bersuara lebih keras daripada kalau kamu banyak ngomong. Tapi sayangnya, banyak yang salah langkah di sini. Karena nggak tahan ngerasa nggak enak, nggak kuat lihat dia diem, atau takut kehilangan. Akhirnya kamu ngechat duluan. Kamu ngejelasin,
Kamu minta maaf. Kamu ngefix sesuatu yang sebenarnya belum rusak. Dan boom, kamu baru aja ngerusak momen. Padahal dia lagi di titik overthinking parah, lagi mulai ngerasa bersalah, mulai nanya-nanya ke diri sendiri. Tapi kamu datang duluan, kamu nyelamatin dia sebelum dia ngerasain dampaknya. Hasilnya, kamu balik lagi jadi orang yang bisa dia tebak. Misteri hilang, daya tarik hilang, kontrol balik lagi ke dia. Dengerin ya, stop jadi penyelamat emosional. Jangan buru-buru ngejagain seseorang dari rasa nggak nyaman yang justru kamu ciptain buat bangun value kamu. Karena justru dari rasa nggak nyaman itulah dia mulai ngerasain kehilangan. Dari situ dia mulai mikir, wah jangan-jangan gue salah lepasin orang ini. Biarkan dia overthinking, biarin dia muter ulang momen-momen itu di kepalanya, duduk di rasa nggak enak itu. Karena dari sanalah perubahan terjadi. Di titik itu, dia baru sadar, kamu nggak ngejar dia, bukan karena kamu nggak peduli, tapi karena kamu punya harga diri. Dan orang yang paham hal ini, biasanya jadi orang yang susah banget dilupain. Satu hal penting buat kamu pahami, jadi gini. Pas kamu ngilang, dia tuh nggak cuma mikirin kamu doang. Dia mulai ngebandingin kamu sama yang lain. Dan ini bukan cuma soal cowok-cewek romantisan ya, tapi lebih ke arah emosional dan suasana hati. Kadang dia lagi nongkrong sama orang baru. Lucu sih, tapi nggak kayak kamu. Seru juga, tapi nggak punya misteri kayak kamu. Kata-katanya manis, tapi feel-nya beda. Kenapa? Karena pas kamu ngilang, dia bukan cuma kangen, tapi dia inget hal-hal kecil yang bikin kamu beda dari yang lain. Dan itu yang banyak orang lupa. Hilang kamu tuh bikin kontras. Dia mulai ternyata banyak orang tuh biasa aja. Dia mungkin coba swipe, chat, atau bahkan jalan sama yang lain. Tapi, deep down, gak ada yang bisa nyamain vibe kamu. Apalagi kalau pas kamu cabut, kamu gak balik-balik kayak orang desperate. Nah, itu yang bikin kesan kamu nempel banget di otaknya. Tapi nih ya, kita harus jujur juga, kalau dulu kamu mainnya cupu, needy, gampang baper, dia gak bakal bandingin kamu dengan kagum. Dia bakal bandingin kamu dan bilang dalam hati, untung gue cabut. Jadi pertanyaannya sekarang, pas dia flashback ke kamu, yang dia inget itu versi kamu yang berkelas atau versi kamu yang low budget? Kamu harus nanya ke diri sendiri. Dia inget gue sebagai orang yang punya harga diri, punya wibawa, atau orang yang ngerengek tiap nggak direspon? Karena kalau kamu mainnya bener, semua cowok atau cewek yang dia kenal setelah kamu bakal kerasa kayak downgrade. Dan dari situ, muncul penyesalan. Tapi kalau dulu kamu terlalu sering ngasih perhatian gratisan, terlalu lembek, terlalu baik tanpa batas, dia nggak bakal nyariin kamu lagi. Dia bakal lega karena udah cabut. Nah, itu alarm kamu. Kamu hadir sebelum kamu menghilang tuh, nentuin banget gimana kamu dikenang setelah kamu nggak ada. Next, masuk ke fase yang lebih licik, marah tapi ditahan. Banyak orang ngira pas kamu ngilang, dia tuh cuma sedih doang. Padahal, banyak juga yang kesel. Tapi bukan kesel yang meledak-ledak ya. Ini lebih ke arah marah diam-diam, yang nyimpen dendam dalam hati. Kenapa bisa gitu? Karena kamu nyentil egonya. Dia ngerasa selama ini kamu ada di kantong. Kamu bakal selalu standby, selalu respon, selalu ngejar. Sekarang kamu ngilang tanpa drama, tanpa klarifikasi, dan gak balik-balik, itu bikin dia panas dalam. Dan itu bahayanya. Karena dia gak bisa kontrol situasinya. Dia gak bisa lagi ngerasa punya power atas kamu. Makanya, dia kesel. Tapi bukan marah yang bakal dia tunjukin langsung. Dia bakal senyum-senyum di luar, story tetap aktif, caption tetap santai, tapi dalam hati, gerah banget. Jadi intinya gini ya, pas kamu ngilang dengan cara yang tepat, tanpa drama, tanpa panik, kamu tuh ngasih dia sesuatu yang gak bisa dia dapetin dari orang lain. Rasa penasaran, rasa kehilangan, dan perasaan kalah. Dan dari situ, gamenya berubah. Bukan kamu yang ngejar, tapi dia yang mulai ngebandingin, mikir, marah diam-diam. Dan dalam diamnya itu, kamu makin nempel di pikirannya. Pas kamu ngilang dan kamu bener-bener gak ngasih kabar, gak ada chat, gak ada telepon, gak ada perhatian, itu tuh bukan cuma bikin dia baper, tapi mental juga kena. Dalam hatinya dia mulai mikir, lah, kok bisa ya dia ninggalin gue gitu aja? Emang gue segitu gak pentingnya? Siapa sih dia ngerasa hebat banget? Tapi semua itu gak bakal langsung dia ucapin. Semakin panas hatinya, semakin kalem mukanya.
Dia bakal post quote-quote halus yang kayaknya nggak nyindir kamu, tapi kamu ngerasa kegetok. Dia bakal pura-pura hidupnya bahagia, story aktif, ketawa-ketawa, hangout, caption vibes-nya good vibes only. Tapi sebenarnya, itu semua topeng. Di balik itu, ada badai emosional yang dia simpen rapet-rapet. Nah, ini dia kesalahan klasik yang sering banget kejadian. Cowok atau cewek lihat dia diem, terus mikir, oh mungkin dia udah fine, ya udah, gue chat dulu. No, salah besar. Justru di situ kamu malah ngasih hadiah buat kemarahannya. Kamu malah validasi tantrumnya tanpa sadar. Padahal, marahnya tuh bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu nggak ngikutin skrip yang biasa dia dapetin dari orang lain. Kamu nggak ngejar, kamu nggak ngerengek, kamu nggak balik minta maaf. Dan itu yang bikin dia frustasi. Dan justru di situ kekuatan kamu. Jangan ganggu kemarahannya. Biarkan dia kebakar pelan-pelan sama egonya sendiri. Karena dari situlah muncul proses refleksi. Marah berubah jadi mikir, mikir berubah jadi kangen, dan dari kangen itu, dia bisa balik lagi dengan sendirinya. Jadi jangan takut sama diamnya. Diam itu bukan dingin, tapi tekanan batin yang lagi naik level. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke fase imajinasi liar. Ini relate banget. Pas kamu ngilang, otaknya mulai bikin film sendiri. Dan kamu jadi aktor utamanya. Tapi bukan film dokumenter ya. Ini film drama penuh asumsi. Dia mulai ngebayangin kamu lagi jalan sama orang lain, ketawa ketiwi, flirting, happy tanpa dia. Dia ngebayangin kamu ngucapin hal-hal manis ke orang lain, padahal kamu nggak pernah bilang itu ke dia juga. Dan yang parahnya, semuanya tuh fiksi, tapi rasanya real banget buat dia. Nah, makin liar imajinasinya, makin naik juga emosinya. Dan ini yang sering nggak disadari banyak orang. Kamu nggak perlu ngomong apa-apa, nggak perlu update apapun. Cukup diem, dan otaknya bakal nyusun dramanya sendiri. Tapi ini cuma terjadi kalau waktu kamu masih bareng. Kamu tuh punya aura yang tenang, confident, dan agak misterius. Kalau kamu dulu terlalu nempel, terlalu emosian, terlalu gampang ditebak, dia nggak bakal nganggep kamu keren pas ngilang. Dia bakal mikir kamu lagi ngenes sendirian nunggu dia balik. Tapi kalau dulu kamu punya vibe kalem dan unpredictable, pas kamu ngilang dia langsung mikir yang parah-parah. Wah, jangan-jangan dia udah dapet yang baru. Dan justru itu yang bikin dia ngejar balik. Jadi, jangan rusak imajinasinya. Biarkan dia ngarang drama sendiri. Karena kadang yang dia kejar itu bukan kamu yang asli, tapi kamu versi yang ada di kepalanya sendiri. Dan itu lebih kuat daripada kenyataan. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke fase jebakan, testing time. Ini halus banget dan sering nggak kelihatan. Jadi pas dia mulai ngerasa kehilangan kamu, dia nggak bakal langsung bilang, gua kangen. Nggak. Yang dia lakuin itu nyamar dalam bentuk random chat. Bisa aja tiba-tiba nge-DM, aku nemu barang kamu nih. Atau, aku barusan lihat tempat yang mirip kayak yang dulu kita datengin. Itu bukan iseng brosis, itu tes. Dia mau lihat, kamu masih gampang kebawa emosi nggak? Kamu masih bisa dikendalikan nggak? Dan kalau kamu balasnya cepet, terlalu excited, terlalu manis, selesai, kamu gagal tesnya. Setelah semua drama, marah diam-diam, stalking halus, sampai bikin skenario khayalan, dia bakal tarik diri lagi. Kenapa? Karena dia udah dapet apa yang dia mau. Kontrol. Ingat nih, cewek atau cowok itu ngetes bukan cuma buat lihat kamu peduli apa enggak, tapi buat lihat kamu udah berubah apa belum. Jadi, pas dia ngechat kamu duluan pas kamu lagi ngilang, jangan panik. Tetap tenang. Jangan balas dengan penuh drama juga. Balas aja singkat, sopan, tapi flat. No feeling, no drama. Kenapa? Karena semakin kamu bikin diri kamu susah ditebak, makin bingung juga dia. Dan bingung itu bikin dia makin mikirin kamu. Kamu nggak harus lulus tesnya dia, yang penting kamu nggak ikutan main gamenya. Jadi intinya, semua fase ini tuh main emosi. Mulai dari marah diam-diam, ngarang drama sendiri, sampai pasang jebakan chat. Semua itu bagian dari proses psikologis yang terjadi pas kamu ngilang dengan cara yang benar. Dan kalau kamu bisa tahan, nggak buru-buru bales, nggak panik, kamu jadi misteri yang nggak bisa dilupain. Nah, sekarang masuk ke fase terakhir yang jarang kelihatan tapi efeknya dalam banget. Pas kamu udah cukup lama ngilang, dan dia udah cukup banyak overthinking, dia mulai mikir, gue tuh kurangnya apa sih? Kenapa dia tiba-tiba berhenti ngejar? Emang gue nggak cukup menarik ya?
Ini bukan sekadar soal hubungan. Ini udah masuk ke pertanyaan tentang nilai dirinya sendiri. Dan itu semua baru kerasa pas kamu udah nggak ada. Dulu, waktu kamu masih stay, dia bisa seenaknya, slow respon, kasih sinyal campur aduk, bahkan kadang pas kamu perhatian malah dibalas jutek. Tapi sekarang, kamu nggak ada. Kamu nggak jelasin apa-apa. Kamu nggak ngasih dia panggung buat main drama. Hening yang kamu kasih itu dingin, tapi juga pantas. Dan ini nih titik dimana egonya mulai kegesek. Insecure-nya mulai nongol. Dan kalau kamu cukup sabar buat tetap diem, pelan-pelan dia nggak cuma kangen, tapi juga ngerasa kehilangan sesuatu yang berharga. Dan yang bikin dia ngerasa gitu bukan karena kamu yang ngomong, tapi karena kamu nunjukin lewat diam kamu. Jadi inilah kesempatan kamu. Pas dia udah mulai ragu sama nilainya sendiri gara-gara perlakuan kamu yang tenang, dia bakal lebih hati-hati kalau nanti kamu muncul lagi. Tapi catat ya, ini cuma berhasil kalau kamu nggak keburu nyerah duluan. Dan ini nih bagian yang pahit tapi jujur, kebanyakan orang tuh salah kaprah. Mereka pikir orang bakal kangen karena cinta. Padahal seringkali orang kangen bukan karena sayang, tapi karena kehilangan kendali. Kangen itu datang dari rasa nggak bisa ngatur kamu lagi. Makanya, absennya kamu tuh bukan romantisasi biar dia mikir, wah dia pasti cinta banget nih sampai ngilang. Bukan. Itu ujian. Dan kalau selama kamu masih ada dia nganggap kamu lemah, needy, dan nggak punya value, ya, ngilangnya kamu nggak ngaruh apa-apa. B aja. So, coba pikirin deh. Selama kamu hadir di hidup dia, kamu ninggalin kesan yang kuat nggak? Atau kamu cuma jadi satu dari sekian banyak yang gampang ditebak? Karena kalau kamu mainin peran kamu dengan benar, saat kamu pergi, semua yang datang setelah kamu bakal kerasa kurang. Dan itu yang bikin dia nyesel. Oke guys, segitu aja dulu ya buat hari ini. Sehat selalu, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman sekalian, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.